penyiksaan yang pernah dilakukan oleh kafir Quraisy. Wanita yang hamil itu diseret, ditendang perutnya, ditendang mukanya. Ya, antum tahu nggak panasnya padang pasir gimana itu, Pak? Kalau kita sekarang jalan di siang hari kita panas itu nggak ada apa-apa. Makanya kalau orang dulu Pak, kalau mau masak kacang gitu ya, masak kacang itu bisa di padang pasir. Pasir itu panas. Ya, bayangkan wanita itu diseret, kemudian dinyalakan api, kemudian dibakar besi, ada besi panas, besi itu dibakar sampai ujung besi itu meleleh, ujungnya ditajamkan sampai meleleh ke ujung besi, kemudian ditusukkan ke punggung wanita itu, ditusukkan sampai ujung besi itu, ujung tombak itu tembus di depan kemaluannya. Lihat perjuangan orang dahulu untuk istiqamah membela agama Allah. Makanya malu kita hari ini. Malu Pak kalau seandainya kita untuk bangun subuh aja kita masih malas ke masjid. Malu gitu. Sementara cita-cita kita sama dengan cita-cita mereka. Sama-sama pengen masuk surga. Lihat jalan mereka untuk mentaati Allah, untuk istiqamah, bertahan, komitmen konsisten di jalan ketaatan. Ya. Lihat suaminya Amir bin Yasir. Disiksa Pak. Amir bin Yasir itu saya pernah cerita di majelis ini. Ya, kakinya bagian kanan diikat ke bagian kanan, diikat kakinya bagian kanan, ditarik ke sebelah kanan. Diikat kakinya bagian kiri, ditarik ke sebelah kiri. Ditarik dari arah yang berbeda, ditarik kuat oleh kuda pacuan yang begitu besar dan kuat, ditarik dari arah yang berbeda sampai terbelah dua badannya. Imam Bukhari itu Pak, ketika dia menuliskan hadis ini menangis nih. Tapi kabar itu datang kepada Rasulullah SAW, Rasul sampai kemudian terdiam. Dan Rasul bilang kata Rasul, sabran ya ahla Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena Allah telah janjikan untuk kalian adalah surga. Surga yang Allah janjikan. Makanya orang yang istiqamah bertahan dalam ketaatan, maka surga balasannya. Mungkin ujian kita hari ini tidak seperti mereka. Kalau kita ke masjid, nggak ada orang yang ngancam kita untuk membunuh kita, nggak ada Pak. Kita duduk di majelis ilmu, nggak ada yang ngancam kita untuk membunuh kita, nggak ada. Tapi hari ini Pak, tantangan kita juga besar. Ya, berbagai macam godaan-godaan dunia mengancam kita. Maka lawan, ya, bertahanlah dalam ketaatan. Dan fitnah yang terbesar di kita juga berkaitan dengan fitnah harta. Fitnah harta. Ya, makanya orang kalau kemudian dia malas dalam ketaatan, malas dalam ibadah, itu rata-rata alasannya karena mengejar harta, sibuk dengan dunia sehingga berat kakinya untuk melangkah ke masjid. Nabi kita mengatakan wal fitnatu hadhil ummah al-mal. Fitnah yang terbesar yang melanda umat ini berkaitan dengan harta. Maka hati-hati. Sahabat ini juga diuji dengan harta. Antum mungkin pernah dengar kisah Suhaib Ar-Rumi. Kisah Suhaib Ar-Rumi. Ya, Ar-Rumi itu Pak, Ar-Rum. Rum itu kan orang Romawi. Tapi dia bukan orang Romawi ini. Jadi Suhaib Ar-Rumi itu Pak, dia berasal dari keluarga yang terpandang. Bapaknya tokoh umat, bapak itu seorang hakim. Hakim di negeri Basrah. Orang Basrah dia, orang Saudi, orang Arab. Kemudian ketika terjadi penyerangan Basrah oleh tentara Romawi, maka penduduk Basrah dibunuh oleh orang-orang Romawi. Nah, kemudian Syekh Ar-Rumi masih kecil, dia masih bayi dia. Kemudian dia dibawa ke Romawi, kemudian dia diperjualbelikan dia menjadi budak dia. Sampai kemudian dia dibeli oleh penguasa dari Mekah, dibeli dia. Sejak itu kemudian dia ditakdirkan dia menjadi budak dia. Bapaknya seorang hakim, namanya Sinan bin Malik, tokoh terkenal di negeri Basrah. Jadi kemudian orang tuanya dibunuh, semuanya penduduk Basrah dibunuh, dan Syekh Ar-Rumi kemudian diperjualbelikan jadi budak. Sejak jadi budak, dari kecil dia jadi budak. Tapi kalau kemudian karena dia memiliki kecerdasan yang luar biasa, dia belajar terus. Ya, setiap kali kemudian dia ke pasar, dia melihat di Arqam ada kumpulan orang yang sedang berdakwah. Dia lihat Nabi mendakwakan orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, orang-orang terdahulu, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, dan dia sering menguping dia.
Di situ kemudian terbuka pintu hidayah bagi dia. Terbuka pintu hidayah. Ya, dan kemudian ketika kemudian dia bekerja, kemudian dia punya duit, dan kemudian dia membebaskan dirinya dari perbudakan. Jadi hamba Allah yang merdeka dia. Dan Masya Allah, Allah berikan kebaikan ketika dia masuk Islam. Dan ketika kemudian dia berdakwah, maka Allah mudahkan rezekinya. Dia jadi orang kaya di kota Mekah. Jadi orang kaya dia di kota Mekah. Ketika Rasul umumkan hijrah, maka kemudian Suhaib Ar-Rumi dia terlambat berangkat. Jadi rombongan udah berangkat, udah nyampe di Madinah, kemudian Suhaib Ar-Rumi dia menyusul. Dia bawa harta-hartanya yang banyak itu dia taruh di atas ontanya. Ketika dia dalam perjalanan dicegat oleh orang kafir Quraisy. Apa kata kafir Quraisy? Ya Suhaib, kata dia, engkau tidak bisa saja dengan santai meninggalkan Mekah ini. Ketahuilah itu harta yang engkau ambil, itu harta yang ada pada dirimu, yang ada di atas onta-ontamu, itu harta kami. Kamu dapatkan dari negeri Mekah, itu harta kami. Maka engkau nggak bisa Suhaib, engkau nggak bisa meninggalkan Mekah ini. Maka kata Suhaib, apa harta ini yang kalian kejar? Bagi Suhaib untuk melawan mereka, dia mampu. Ya. Dia mampu, dia udah siap untuk mati. Tapi dia udah membayangkan indahnya Madinah. Dia udah membayangkan indahnya duduk di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia udah membayangkan indahnya duduk bersama para sahabat. Itu yang dia cari, yang ingin dia kejar. Maka dia bilang, apakah harta ini yang ingin kalian dapatkan? Kata kafir, iya, kami butuh harta itu. Maka kata Suhaib, ambillah harta ini semuanya. Dia nggak berpikir panjang, dia ambil semuanya untuk kalian. Nah, senang orang kafir Quraisy, Pak. Orang kafir itu apalagi orientasi hidupnya kalau bukan harta, Pak. Dikasih harta senang dia. Nah, kemudian dia membiarkan Suhaib berangkat ke Madinah. Suhaib Ar-Rumi dibiarkan berangkat ke Madinah. Nyampe di depan gerbang pintu Madinah. Maka pun Rasul yang mulia, manusia yang paling dicintai oleh Rasul yang mulia, mendapatkan wahyu tentang peristiwa Suhaib, memberikan semua hartanya untuk mempertahankan agamanya. Maka Rasul mengejar, berlari Rasul untuk memeluk Suhaib. Masya Allah. Suhaib gak punya apa-apa lagi, Pak. Semua harta yang dia perjuangkan bertahun-tahun, semuanya dia berikan kepada kafir Quraisy. Tapi dia lega dia, karena dia ingin berjumpa dengan Nabi yang mulia. Sampai di depan pintu Madinah, dia dikejar oleh Rasul. Dan Rasul memeluknya. Apa kata Rasul? Rabiha ya Suhaib. Rabihal bai'u ya Suhaib. Rabihal bai'u ya Suhaib. Kata Nabi kita, wahai Suhaib, engkau telah beruntung dalam jual beli ini. Engkau telah beruntung dalam jual beli ini. Engkau telah beruntung dalam jual beli ini. Engkau jual semua duniamu, dan Allah akan ganti dengan surganya, wahai Suhaib. Orang-orang yang beriman, demi ketaatan kepada Allah, dia menganggap harta itu sesuatu yang kecil. Ya. Atau jangan sampai kemudian kita meninggalkan ibadah dan ketaatan hanya karena dunia yang penuh dengan fitnah ini. Boleh Pak kita mengejar dunia, boleh kita menikmati dunia sepanjang tidak merusak akhirat kita. Ya. Makanya Pak, kalau antum ingin selamat, kalau kita ingin istiqomah nih, istiqomah di jalan ketaatan, dan kita ingin istiqomah ini mengantarkan kita kepada husnul khatimah, syaratnya kata para ulama, tanamkan sifat wara. Makna wara? Wara itu inti dari ketakwaan. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wara itu adalah tarku ma yakhafu dararu fil akhirah. Wara adalah meninggalkan semua perkara dunia yang membuat dirimu berbahaya dalam urusan akhirat. Jadi apapun urusan dunia Pak yang bikin kita berbahaya dalam perkara akhirat, tinggalkan. Kita diajak kumpul-kumpul sama teman kita, bro, yuk kumpul yuk, gitu kan. Nah, mikir dulu Pak, ini kalau kumpul-kumpul sama dia, apa untungnya untuk akhirat kita? Oh, kayaknya dia nih orang baik ini, omongannya terjaga ini. Maka udah kumpul sama dia Pak, nggak apa-apa. Kumpul sama dia, boleh atau kumpul sama dia. Ya, ini dia banyak ngasih nasihat ini. Ya nggak apa-apa, kumpul sama dia. Tapi kalau kita udah tahu orang, nah, ini kayaknya ini orang kalau udah ngomong sama dia, kerjanya kuncingin orang ini. Nah, kalau udah kumpul sama dia, omongannya nyakitin hati. Kalau udah ngomong sama dia, kayaknya dia kerjanya fitnah orang mulu nih. Maka antum jangan jerumuskan diri antum kepada perkara yang akan merusak akhirat antum.
Kadang kita kan banyak hidup ini kan serba nggak enak. Nggak enak saja. Nggak enak. Kadang sama Allah kita enak-enakin aja sama Allah. Kadang kita begitu hebat kita menata adab dengan sesama manusia, tapi banyak orang yang tidak beradab kepada Allah. Maka jangan terlalu banyak, jangan terlalu hidup ini, jangan terlalu banyak ya mikirin omongan orang. Ya kalau omongan itu bermanfaat, memperbaiki diri kita, terima Pak. Jadi kan itu nasihat. Tapi kalau kemudian omongan itu menjerumuskan kita, kita itu akan mati sendirian. Kita akan merasakan sakaratul maut sendirian. Kita akan dihisap itu sendirian. Ya, kita berada di yaumul mizan sendirian, di alam kubur sendirian. Lantas hari ini kenapa beramal? Harus sibuk, energi kita dihabiskan untuk mikirin omongan orang. Makanya kata Imam Ahmad, kata beliau, pernah saya sampaikan di majelis ini, zikrun nasi da'un wa zikrullahi dawa. Mikirin omongan orang itu penyakit. Sedangkan mikirin omongan Allah, berzikir kepada Allah itu adalah obat. Nah, ya. Jadi boleh kalau omongannya bermanfaat, silakan kita jadikan untuk memperbaiki diri kita. Makanya ada satu konsep ilmu itu dalam di Sahih Bukhari ada satu bab tentang at-taghaful. Taghaful ini cuek dengan sesuatu yang membahayakan diri kita. Ya, makanya ada namanya ilmu bodoh amat namanya. Ilmu bodoh amat. Jadi antum harus punya prinsip itu Pak, sepanjang kita tidak menzolimi orang, sepanjang kita tidak berbuat dosa kepada Allah, sepanjang kita tidak berbuat maksiat kepada manusia, orang ngomong apa aja tentang kita bodoh amat. Karena kalau setiap omongan harus kita pikirkan Pak, habis energi kita. Ya, nah itu antum ya, makanya Imam Ibnu Qayyim mengarang sebuah buku tentang di Miftah Darus Sa'adah itu dia katakan, kata beliau salah satu cara agar hatimu tenang, hidupmu bahagia, maka caranya ada lupakan orang-orang yang telah menzolimi. Lupakan, jangan diingat. Lupakan orang-orang yang telah menzolimi. Kita dizolimi sama orang, dicela, dicaci maki sama orang, udah serahkan kepada Allah. Nanti itu akan jadi tabungan pahala untuk kita. Dia yang akan disiksa oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jangan sampai ada orang yang dia mencela orang, menghina orang, dia merasa menang, kan begitu? Menang kata dia, Pak. Bagi Allah tinggal nunggu waktu dia itu. Ya, dia akan berhubungan dengan keputusan Allah. Ya, makanya kata Imam Al-Qusai, seorang ulama besar dari negeri Kufah, kata dia, fa inna su'al kalam fatuqtalam. Perkataan buruk yang pernah engkau sampaikan ke orang lain, perkataan itu akan kembali menimpa. Perkataan buruk yang pernah engkau sampaikan ke orang lain, perkataan itu akan kembali menimpa. Kalau enggak hari ini, tunggu nanti. Di masa-masa tua, Allah akan menyiksa. Makanya asal para ulama mengatakan orang itu enggak akan mati-mati dia. Orang itu dia enggak akan mati-mati dia sebelum dia menerima keburukan yang pernah dia sampaikan. Maka ini menjadi peringatan bagi kita. Makanya istiqamah ya. Istiqamah dalam ketaatan, dalam tauhid, bersabar. Istiqomah ini bersabar dengan hal apapun. Ya, di surat Qaf ayat 39. Di antara cara kita istiqomah kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasbir 'ala ma yaquluna. Bersabar dengan omongan mereka. Mereka mencaci makimu, menghinamu, menfitnahmu, bersabar. Ya. Wasabbih bihamdi rabbika. Dan cara bersabar itu apa? Di antara caranya puji Allah, sucikan Allah, puji Allah. Nah, ini menjadi dalil kata para ulama. Jadi kalau ada orang kemudian dia dicela sama orang, dizalimi sama orang, maka agar hatinya tenang, puji Allah. Bunyinya apa? Wasabbih bihamdi rabbika. Bertasbih, bertahmid, puji Allah. Makanya para ulama dahulu, ulama salaf, orang-orang terdahulu, itu kalau dia dicela sama orang, disakitin sama orang, baik fisiknya maupun batinnya, maka dia memuji Allah. Dia baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Mana dalil? Ini dalilnya nih. Qaf 39. Dan juga ada di surat Toha. Ini dalilnya. Jadi kalau diuji maka orang dahulu dia memuji Allah. Ya, hatinya kecewa, harapannya dikecewakan, hatinya disakiti, maka dia langsung membaca subhanallah, walhamdulillah,
Wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa itu yang dia baca? Itu yang Allah perintahkan. Ya, kata Allah, kalau engkau ingin bersabar dengan omongan mereka, wasabbih bihamdi rabbika. Maka ingat, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa istiqomah itu sesuatu yang berat. Kenapa dia berat? Ya, karena apa? Orang akan diuji oleh Allah, dan makin tinggi imannya, itu makin besar ujiannya. Ini apa kisah orang dahulu mempertahankan ketaatan. Dia memandang harta itu kecil, yang besar apa? Yang besar itu mencari keridhaan Allah, itu yang besar. Maka nggak boleh kemudian harta itu menghalangi orang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, lihat kisah Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad, sahabat Nabi yang mulia. Umar itu pernah memanggil Khabbab ke istananya. Umar kumpulkan semua kaum muslimin. Di saat kaum muslimin sedang kumpul di istana kekhalifahan, maka Umar panggil Khabbab. Kata Umar, ya Khabbab, sekarang buka punggungmu. Disuruh dia membuka punggungnya. Dia buka aja punggungnya. Udah, kata Umar, udah kata dia. Sekarang punggungmu lihatin kepada semua kaum muslimin. Putar balik kata Umar, lihatin punggungmu itu kepada kaum muslimin. Semuanya kaget. Ya, punggungnya begitu buruk punggungnya. Ya, di punggungnya itu ada bekas apa? Bekas terbakar. Tapi kata Khabbab, ingat engkau mulia di hadapan Allah. Punggungmu itu jadi saksi di hari akhirat nanti. Kenapa Khabbab? Ketika dia masuk Islam itu dia disiksa oleh orang kafir Quraisy. Penyiksaan yang luar biasa. Itu kafir Quraisy diseret tuh Khabbab, diseret di padang pasir. Kemudian api dinyalakan. Bara-bara api itu besar nyala. Habis diseret, ditaruh Khabbab ini di atas bara api dan punggungnya itu ditempel ke bara api yang menyala itu sampai bara api itu padam oleh punggungnya. Padam. Kebayang nggak apa antum? Punggung gimana tuh bentuk punggungnya? Bara api itu padam oleh punggungnya. Insya Allah. Kenapa itu mereka lakukan? Karena mereka yakin dengan mereka istiqomah dalam ketaatan, maka Allah janjikan surga. Maka Pak, jalan istiqomah itu jalan yang berat. Nabi aja Pak, selevel Nabi yang mulia merasakan itu berat. Berat itu Pak. Tapi mari kita bertahan. Di saat kemudian iman kita merasa kurang, ke masjid mulai malas, ya, kaki mulai berat, mulai ada godaan-godaan untuk kita, udah deh di rumah aja deh sholatnya. Ada perasaan begitu, mulai nyari-nyari alasan. Iblis itu membisikkan kita itu mulai membuat hati kita nyari-nyari alasan. Ya, alasan kecapean lah, alasan baru pulang kantor lah, alasan sibuk, macam-macam dibikin oleh iblis. Ingat, itu jebakan iblis itu. Di saat itu mulai ada di hati kita, ingat, ya, istiqomah itu menjanjikan surga. Orang yang berat untuk istiqomah dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Nah, itu jadi motivasi kita. Ya, ini ya. Jadi istiqomah sesuatu yang berat. Yang kedua, prinsip istiqomah yang menjadi husnul khotimah ini, mulailah kita beramal dari hal-hal yang terkecil, Pak. Dari hal yang terkecil. Ya, dan Nabi kita mengatakan ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Kalau banyak, ya terus-menerus tentu lebih baik. Tapi kalau nggak bisa banyak, udah sedikit. Mulai dari hal-hal yang terkecil. Ya. Duha jangan tinggalkan, Pak. Duha jangan tinggalkan. Nabi kita mengatakan sebuah sabda Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bi talasatin." Rasul yang mulia itu pernah ngasih 3 wasiat utama kepadaku, 3 wasiat utama. Dan 3 wasiat utama ini kata Abu Hurairah, la ad'uhunna hatta amuta. 3 wasiat utama ini enggak pernah aku tinggalkan sampai aku mati. Jadi ini 3 wasiat utama, perkara kecil, perkara yang sederhana, tapi dipegang oleh para sahabat sampai mati mereka tidak pernah meninggalkan 3 wasiat penting ini. Apa itu? Yang pertama kata Abu Hurairah adalah apa? Antasuma bisalasati ayamin fi kulli syahr. Tidak pernah meninggalkan puasa sunnah minimal 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Puasa apa itu? Mungkin kita akan mengatakan puasa Ayyamul Bid, puasa tanggal 13, 14, dan 15. Tapi ada makna yang lain dari hadis itu.
Ya, lihat bunyi hadisnya. Puasa 3 hari, puasa minimal 3 hari setiap bulan. Jadi antum bisa, makna hadis ini bisa puasa ayam mulbit, Pak, bisa 13, 14, 15. Tapi ingat Pak, tidak semua orang bisa puasa ayam mulbit, itu tidak semuanya bisa. Tiba-tiba pas tanggal 13 dia lagi tugas keluar kota, nggak bisa dia puasa umpamanya. Tiba-tiba tanggal 14 temannya yang di kantor lagi tasyakuran, mau traktir, saya mau traktir nih, dapat bonus kata temannya, yuk kita makan-makan nanti siang. Ya. Mulai apa? Mulai goyah hatinya. Kan boleh antum membatalkan puasa sunnah, kan boleh-boleh saja. Walaupun alasannya ditraktir teman gitu. Boleh, Pak. Makanya Nabi mengatakan puasa 3 hari minimal. Kalau antum udah puasa Senin Kamis, berarti kalau dalam sebulan antum puasa udah 8 hari itu. Itu udah melebihi 3 hari. Nah, jadi 3 hari yang dimaksud itu, Pak, boleh antum pahami dengan ayam mulbit, boleh. Puasa 3 hari di hari-hari yang disunnahkan. Contoh, pekan ini antum bisa puasa hari Senin. Tapi Kamisnya nggak bisa, karena Kamisnya antum lagi ada acara sibuk padat umpamanya. Antum bisanya puasanya Kamis 2 pekan lagi, berarti udah 2 hari. Terus antum bisa lagi puasa hari Senin ujung bulan, itu udah 3 hari. Minimal begitu. Ya, puasa pada hari-hari yang disunnahkan, bukan hari-hari yang diharamkan. Nah, itu boleh. Semampunya. Kan luar biasa agama ini memudahkan kita ya. Yang kedua, pesan Nabi, mulai beramal dari hal kecil, nanti kita akan stop. Nabi kita mengatakan wa sholatud duha. Tegakkan salat duha. Tegakkan salat duha. Ya. Duha itu waktunya, startnya itu dimulai dari habis syuruk, setelah syuruk. Ya, makanya ada sebagian ulama mengatakan syuruk itu adalah nama lainnya adalah duha yang diawalkan. Ada sebagian yang mengatakan demikian dalam kajian fikih. Ya. Kapan duha berakhir? Ketika masuk waktu zawal. Kalau kita baca di hadis Sahih Bukhari, masuk zawal itu ketika matahari mulai condong ke arah barat. Ya, berarti menjelang zuhur itu masih ada duha sebenarnya. Kadang kan orang pakai patokan, tiba-tiba ada temannya duha jam 11 gitu ya. Kok masih duha sih kata dia? Kan udah lewat jam 10. Siapa yang bilang duha itu dibatasi sampai jam 10? Duha itu sampai menjelang zawal, maksudnya waktu zawal. Beberapa ulama mengatakan zawal itu kalau kita baca di Al-Fatawa itu sekitar 15 menit, sekitar menjelang azan zuhur. Masih bisa kita duha. Tapi duha yang terbaik kata para ulama ketika anak onta merasakan teriknya matahari. Teriknya matahari pagi. Itu dari Nabi dikatakan di hadis Sahih Muslim, waktu yang paling utama dua itu ketika anak onta merasakan teriknya matahari pagi. Jadi nanti lihat, nanti kalau lagi umroh, lagi ke Saudi lihat, itu anak onta merasakan terik matahari pagi itu kapan? Kalau kita lihat nih secara real, itu kisaran jam setengah 9. Ya, jam 8, jam setengah 9. Pada kisaran itu waktu yang utama untuk duha. Boleh antum laksanakan di waktu-waktu yang lainnya asal masih 20. Itu ya. Kemudian pesan Nabi kepada Abu Hurairah adalah buat sholat al-autar qabla anam. Tegakkan witir sebelum tidur. Nah, jadi kalau antum umpamanya berat untuk bangun sepertiga malam, berat untuk bangun jam 2, jam 3, usahakan sebelum tidur, usahakan witir dulu sebelum tidur. Agar tidak ada satupun malam yang kita lewatkan kecuali kita sudah sholat malam. Ini cara agama untuk memberikan kemudahan kepada kita. Jaga amalan-amalan yang kecil, amalan-amalan yang sunnah, dan insya Allah ini akan mengantarkan kita pada amalan-amalan yang wajib yang membuat kita istiqamah dalam ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, barangkali ini ya masih ada beberapa poin sebenarnya, tapi karena waktu kita terbatas, itu dulu ya. Maka istiqamahlah dalam ketaatannya sesuatu yang berat, ya, karena istiqamah itu Allah janjikan surga ya. Istiqamah berat kan? Yang ringan istirahat atau ringan itu. Ya, jadi kalau istiqamah berat ya, karena bahasanya surga yang Allah Subhanahu Wa Taala di surat Fussilat ya, Fussilat ayat 30 itu Allah bilang orang yang istiqamah itu apa? Allah janjikan dengan untuk mereka surga. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzanu wa abshiru. Berikan mereka kabar gembira. Bil jannatil lati kuntum tu'adun. Allah siapkan surga untuk mereka. Ya, bertahan ya. Ya, gimana cara tadi? Mulai dari amal-amal yang kecil. Jangan tinggalkan sholat. Ya, azan berkumandang, tegakkan sholat. Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Jangan tinggalkan bacaan Al-Quran.
cara kita untuk istiqamah, ya, dan mudahkan kita di jalan ketaatan ini. Wa hadza wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Nah, nah, nah. Yang pertama, mohon penjelasannya bagaimana ketika seorang anak di sekolah atau di masyarakat ingin melakukan suatu amalan, terus bisa dinyatakan nama ibu ayahnya, seperti kurban di ayahnya, atau di paspor atau apa itu ada di ayahnya. Kenapa bukan ibunya? Karena dalam hadis yang lain ibunya selalu disebut ibu. Mohon biasanya terkait dengan. Masya Allah. Baik, ya. Pertama adalah persoalan penyebutan nama ayahnya maka tidak terlarang. Ini sesuatu yang disunnahkan, tidak terlarang. Bahkan ini menjadi sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu ini tidak akan pernah mengurangi sepersen pun ketaatan anak kepada ibu. Karena memang secara aturan nasab, anak itu dia ngikutin ayahnya. Ya, dan memang dinisbatkan kepada ayahnya. Jadi kalau di paspor atau disebutin di nama di sekolah pakai nama ayah bin ayahnya gitu ya. Maka apa? Karena memang kenapa? Alasannya kenapa ayah? Karena hukum perwalian itu kan kepada laki-laki perwalian itu. Wanita itu nggak bisa jadi wali nih. Wanita tidak bisa jadi wali. Wali itu kepada laki-laki. Ya, makanya itu alasan kenapa kemudian nasab itu kemudian nasab itu kemudian itu kemudian dinisbatkan kepada seorang ayah, karena perwalian itu ayah dari jalur laki-laki kan. Jadi siapa yang berhak jadi wali seorang wanita? Pertama ayahnya. Kalau ayahnya nggak ada, bisa kakeknya, ya kakeknya, kemudian pamannya. Nggak akan pernah melenceng kemana? Pada wanita. Sampai kalau seandainya semua saudaranya nggak ada saudaranya, ayahnya nggak ada, punya dia di luar negeri bagaimana? Ayahnya nggak ada, pamannya nggak ada, kayaknya ada, saudara laki yang nggak ada. Ya, maka bisa kaum muslimin yang laki-laki bisa jadi walinya. Karena muslim itulah wali bagi yang lainnya. Dan itu tidak akan pernah lari kepada wanita. Nah, ini adalah aturan Allah ini ya. Dan ini tidak ada kaitannya dengan masalah berbakti gitu. Ya, jadi berbakti ini sesuatu pembahasan yang lain. Ya, di hadis yang tadi dikatakan ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling pertama aku berbuat baik kepadanya?" Maka 3 kali Nabi berkata kata Nabi, ummuka, ibumu. Berapa kali ibu, Pak? Nah, 3 kali. Di rumah punya istri berapa, Pak? Punya istri rumah berapa? 1 ya, Pak ya? Nah, jangan sampai satu berarti butuh 3 lagi dong, jangan. Nanti ibu bubar nanti ya, bukan itu maknanya. Ya. Jadi makna 3 kali itu karena wanita dalam hidupnya, rata-rata wanita dalam hidupnya itu dia mengalami 3 penderitaan dalam perjuangannya. Ini hebatnya wanita itu. Ya, wanita itu dia mengalami 3 penderitaan perjuangan dalam hidupnya. Pertama apa? Wanita itu dia hamil, dia mengandung. Gak ada laki-laki yang hamil, Pak. Di Amerika itu pernah ada challenge, tantangan, laki-laki itu disuruh bawa beban di perutnya, Pak, 4 kilo. Disuruh bawa beban. Ya kemana-mana beban, ke pasar dia bawa beban itu, dia nongkrong bawa beban itu, dia ke kantor bawa beban itu Pak 2 kali 24 jam melebihi itu nggak ada yang kuat, nyerah. Antum bayangkan, makhluk Allah yang bernama wanita, makhluk yang lemah, tapi kudrat hamil, takdir hamil itu Allah takdirkan kepada dia. Makanya Masya Allah, wanita itu, para ibu-ibu itu besar jasanya. Sampai ada seorang sahabat mengadu sama Ibnu Umar. Dia bilang, "Ya Rasulullah, aku ini," kata dia, "aku keliling Ka'bah, aku gendong ibu. Aku sa'i antara Safa dan Marwah, aku gendong ibu. Apakah itu udah cukup untuk membalas jasa ibu?" Kata Ibnu Umar, "La, enggak," kata Ibnu Umar. "Engkau tahu, engkau keliling Ka'bah, engkau gendong ibumu, engkau sa'i, engkau lari Safa Marwah, engkau gendong ibumu, itu belum sebanding
dengan satu tarikan nafas ibumu ketika melahirkanmu. Satu aja, tanya sama wanita. Kalau lahiran normal itu berapa kali tuh dia narik nafas? Ratusan kali dia narik nafas. Satu aja belum sebanding. Bilang tuh sama anak-anak. Anak-anak tuh harus dikasih ilmu begini, Pak, agar dia bersyukur sama ibunya. Bersyukur kepada Allah, berterima kasih sama orang tuanya, sama ayah dan ibunya. Ya, jadi kalimat 3 kali itu karena wanita mengalami 3 penderitaan perjuangan yang Allah takdirkan. Wanita itu dia hamil, wanita itu dia melahirkan, wanita itu dia menyusui. Ini 3 perjuangan wanita ya. Maka beruntunglah wahai para wanita karena perjuanganmu ini, itu Allah janjikan surga. Nah, barakallahu fiik. Saya mohon penjelasannya hikmah dari Islam Abdul Aziz Doba Al-Sufi yang ditetapkan sebagai penghuni neraka atau tetap sekolah tanpa beri hasil. Nah, ini yang dimaksud ya dari yang tadi kita sampaikan, Nabi kita cerita wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah wa finnar. Ada seseorang yang kemudian dia beramal sehari-harinya seperti amalan penduduk surga, tapi kemudian dia masuk neraka. Maka para ulama membahas secara umum ini, tidak menunjukkan sosok tertentu. Ada orang yang mungkin secara zahir dilihat oleh manusia dia orang yang taat. Tapi kan Allah tahu perkara batin. Jadi kemudian dia mentaati karena dia mengharapkan pujian, karena dia riya. Makanya kita boleh menghukumi orang. Kenapa kita katakan dia soleh? Karena begitu kita menghukumnya. Yang tampak begitu. Makanya ada kaidah dalam ilmu akidah mengatakan nahnu nahkum bil zawahir wallahu yahkum bil batin. Kita menghukumi orang dengan zahirnya, perkara batin itu urusan Allah. Kita kan nggak tahu hati seseorang. Mungkin ada orang yang juga rajin ke masjid, rajin berpikir, tapi itu yang kita lihat. Ya, tapi Allah yang tahu aib-aibnya gitu. Makanya tidak ada orang yang sempurna secara seutuhnya, itu nggak ada. Kita terlihat baik, itu baik kata orang. Ya, tapi Allah menutup aib-aib kita gitu. Nah, jadi sebenarnya saya pernah dengar kisah ini, walaupun kalau kita baca secara riwayat yang utuh, kisah ini diperdebatkan kesahihannya. Dan ulama ini menganggap kisah ini adalah kisah yang tidak sahih. Gitu ya. Jadi wallahu a'lam, tapi ala kulli hal, kalau ada orang yang kemudian pada akhirnya kemudian dia ditetapkan masuk neraka umpamanya, berarti ada yang salah dalam konsep ibadahnya atau salah dalam perkara hatinya. Wa hadza wallahu a'lam, barakallahu fiikum. Dan mohon penjelasannya mengenai air bekas wudhu, apakah sebaiknya dilap atau dibiarkan saja? Karena ada sebagian ulama mengatakan akan menjadi saksi dalam zakat. Ya, hadis air wudhu itu jadi saksi, ini juga riwayat yang diperselisihkan. Jumhur ulama ahli fikih mengatakan air bekas wudhu mau dibiarkan, mau dilap, maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi kalau kita mau ngelap mungkin kayak yang pakai kacamata ya, wajahnya mungkin kena air wudhu. Mungkin kalau dia pakai kacamata itu mengganggu, nanti airnya bisa kena kacanya gitu kan. Maka dia habis kemudian dia berwudhu, dia lap gitu ya, tidak ada masalah. Ya, dalam kaidah ilmu fikih dikatakan maka perkara ini perkara yang tidak terlarang. Atau orang kemudian dia habis berwudu, ya tangannya basah gitu dan dia mau pakai jam tangan gitu, kemudian dia lap di bagian yang dia pakai, maka tidak ada masalah. Ya, memang ada pendapat ya, tapi ini fikih itu kita dituntut untuk berlapang dada dengan perbedaan. Kaidah fikih mengatakan bukan membenarkan satu pendapat, bukan merasa pendapat paling benar dan salah pendapat yang di luar kita. Ini kaidah yang mengandung aib kata para ulama. Jadi dalam kaidah ilmu fikih, kalau ada orang yang begitu cepat untuk mendoifkan amalan orang lain, menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain, maka dia telah membawa sebuah aib yang besar. Makanya ingat, di fikih itu butuh berlapang dada dengan perbedaan. Sepanjang ada dalilnya, maka tidak ada masalah. Mau kemudian aibnya tetap ada, atau kemudian mau dilap, maka ini dibolehkan dua-duanya. Lihat, tergantung kebutuhan kita. Kalau memang ternyata bisa tanpa kita lap dan itu tidak mengganggu kita, maka tentu itu lebih baik. Tapi kalau dilap pun, maka ini pun juga tidak membawa mudarat. Sampai dari pemahaman, kalau dilap berarti nggak ada saksi dong, gitu ya. Ini juga salah ini. Ya, sholatmu itu saksi sholatmu. Ya, engkau berwudu itu saksi ya. Insyaallah taala semua yang kita jalankan itu jadi saksi. Allah katakan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nanti di hari kiamat bahkan bumi yang pernah kalian injak, bumi yang pernah kalian duduki,
bumi yang pernah kalian pakai untuk sholat itu juga saksi di hari kiamat nanti. Nah, bahkan Al-Quran mengatakan apa? Tangan kita ya, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Bahkan kaki kita itu juga akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saksi itu banyak ya. Nah, wa hadza wallahu a'lam, barakallahu fiikum.